Apakah tidak menambah amalan yang di luar yang dicontohkan? Justru Nabi mencontohkannya. Dalam sujud kita diminta untuk memperpanjang sujud kita. Falyukthirud du'a, maka perbanyak doa ketika sujud, kan? Innama aqrabul 'abdu min rabbih, sungguh keadaan terdekat antara kita dengan Tuhannya itu wa huwa sajidun, dalam keadaan kita sedang bersujud. Falyukthirud du'a, maka perbanyaklah doa saat kita sujud itu. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita di antara sunnahnya, kalau sedang sujud itu jangan buru-buru. Sujud dengan baik. Ini perhatikan ya, saya contohkan, ini sering keliru. Sekaligus saya menutup. Ada 3 tahapan saat sujud. Perhatikan, ada 3 tahapan. 1, tahapan tata caranya dulu. Anggota sujud yang harus kemudian ditempelkan. Kalau ingin dicatat dalilnya silahkan satu-satu dulu. Abu Daud nomor hadis 838 dan 840. Di Al-Bukhari tidak ada, di Muslim tidak ada, hanya ada di Abu Daud. Nomor hadis 838, 840. Perhatikan betul. Ini saat turun dari i'tidal ke sujud. Oke? Bagaimana cara turun dari i'tidal ke sujud? Bisa dengan 2 cara. 1, dengan 2 lutut dulu. Nomor hadis 838. Jadi kalau kita ingin sujud, kata Nabi, jangan sujud seperti duduknya unta. Silakan dahulukan 2 lututmu sebelum 2 tanganmu. Jelas? Baik. Nomor 840-nya, ini memperkenankan kita sujud dengan 2 tangan dulu. Okay. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, kan? Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Dahulukan 2 tangan sebelum 2 lututmu. Jadi baik yang menggunakan lutut ataupun yang menggunakan kedua tangan, itu dua-duanya benar. Yang salah yang kepalanya duluan. Maksudnya belum apa-apa sudah berdebat gitu ya. Ini kemudahan bagi kita. Yang tidak bisa dengan 2 tangan ada persoalan dengan 2 lutut dulu. Yang ada persoalan di lututnya bisa dengan kedua tangannya dulu. Sujud itu tidak ada yang lain kecuali menggunakan 2 yang itu. Oke? Kemudian ketika kita telah sujud, lanjutkan. Maka ada 7 anggota sujud yang harus ditempelkan. Riwayatnya Ibnu Abbas. Oke? Saya teruskan dulu sebentar. Kata Nabi, umirna, kata Ibnu Abbas, mohon maaf, umirna, kita diperintahkan an-nasjuda, untuk bersujud ala sab'ati a'zamin, dengan 7 anggota sujud. Perhatikan betul. Jadi sebelum berdoa, itu tempelkan dulu yang 7. Jadi sujud itu bukan turun dulu kemudian langsung doa, tidak. Kan ada orang yang baru nempel langsung doa. Allahu akbar subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau ada yang Allahu akbar subhanallah bihamdika. Tidak begitu caranya. Menempel dulu yang 7. Apa yang 7 itu? 1, perhatikan betul, ala jabhah, keningnya. Dan Rasulullah ketika menunjuk kening itu juga mengisyaratkan kepada hidung, begini. Disebutkan kening, ditunjuk hidung. Ini menunjukkan bahwa yang utama itu keningnya, oke? Di antara rukun sujudnya yang wajib menempel itu keningnya, tapi dipandang sunnah dan utama bila hidungnya ikut menempel. Tapi hidung bukan dari bagian rukun untuk sujud, bukan dari bagian anggota sujud. Keutamaan saja. Kalau kita bisa menempel sekaligus hidungnya, itu lebih utama dibandingkan tidak sama sekali. Jelas sampai sini? Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada keliru dalam menerjemahkan. Kenapa Nabi tidak langsung menyebutkan hidung? Karena tempat sujud itu berbeda situasinya. Kalau yang seperti ini bersih, hidung bisa nempel. Tapi kalau sedang di lapangan, di tanah dan sebagainya, belum bisa kita pastikan. Dalam pernapasan kadang-kadang berpengaruh. Itulah Nabi menunjukkan isyarat. Kalau hidung bisa menempel, bagus. Kalau sekiranya tidak menempel, tempat sujudnya tidak baik misalnya, atau tidak dipastikan bersih, tidak jadi masalah. Yang penting kening. Yang kedua apa? 2 telapak tangan. Perhatikan betul bahasa hadisnya. Famakin sujudaka, pastikan menempel, ditekan. Jadi bukan sekedar begini. Kadang-kadang masih mengambang, baca doa sudah naik lagi, tidak. Jadi tekan dengan sekuat-kuatnya, menekan begini. Kemudian kepala juga ditekan, di dahinya. 2 tangan, kemudian 2 lutut. Baca ini 2 lutut. 1 tambah 2 berapa? 3 tambah 2 berapa? 5. Terakhir 2 seluruh jemari ditekuk menghadap ke kiblat. Berapa semuanya? 7 ya, plus hidung tadi sebagai keutamaan. Nah, jangan dulu baca doa, tempelkan dulu semuanya. Jelas ya? Nah, lalu sebelum membaca doa, rasakan tenang dulu sampai seluruh peredaran darah kita, sendi-sendi kita berada pada tempatnya. Bagaimana cara menempelkannya? Selesai kita tempelkan begini, lihat 3 hal yang utama. 1, siku.
itu tidak boleh ke dalam begini. Hati-hati para ibu. Ada yang keliru menyampaikan saat sujud katanya tangan ini sikunya ke dalam begini. Itu salah total. Salah total. Nabi SAW tidak pernah menegur orang saat sholat. Ditunggu selesai sholat baru diluruskan. Tapi ada orang sujud tangannya ke dalam begini, saat itu langsung ditegur oleh Nabi. Jangan kamu lakukan itu, kata Nabi. Kenapa? Ternyata dari sisi medis, Pak, ketika kita sujud, itu jantung memompa dengan kencang, dipompa dengan kencangnya. Darah kemudian beredar sampai masuk ke dalam otak kita di kepala. Karena itu perempuan yang sedang hamil dianjurkan untuk bersujud. Kalau kita memasukkan siku ini ke lambung, menekan diafragma, itu pernafasan bisa terganggu, bisa meninggal gitu. Karena itu keluarkan, tidak ada bedanya. Paling mudah ukurannya seperti kita takbiratul ihram. Bisa hadwaman kibaihi, bisa di sini, jadi saat sujud tempelkan siku keluar. Yang kedua, maaf dalam hal siku ini banyak yang keliru ya. Awas, hati-hati membaca hadis selebar anak yang dimasuki anak kambing, hati-hati. Bukan maksudnya dilebarkan begini diukur anak kambing bisa lewat, bukan. Diukur-ukur pun nggak akan bisa lewat itu anak kambing. Itu bahasa metafor, maksudnya dijauhkan dari lambung. Jelas ya, jangan sampai mendekat kepada lambung. Tapi bukan sampai begini gitu ya. Awas, hati-hati seukuran takbiratul ihram. Setelah kita bersujud jelas, kemudian maaf dari kepala sampai pantat itu membentuk sudut 90 derajat. Tidak terlalu ke atas, tidak terlalu panjang. Awas, kenapa saya sampaikan ini? Ada yang memahami keliru, memanjangkan sujud itu dipanjangkan tangannya ke depan gini. Oke? Itu bahasa kiasan metafor, maksudnya panjangkan doanya saat sujud, ditafsir di hadis yang lain. Yang ketiga, saya cepat karena waktu kita terbatas. Kaki dirapatkan yang belakang. Jadi bukan membuka tapi rapat gini, nempel. Jelas ya? Nah, kalau tiga bagian ini sudah bagus menempel, hati sudah tenang, sudah nyaman, baru di situ membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bukan sekedar dibaca, dihayati. Subhanakallah, selama ini ya Allah saya ingin beribadah tapi selalu tidak mensucikan Engkau. Saat kerja dipanggil oleh Engkau, tiba-tiba sibuk bekerja. Alhamdulillah, belajar bersyukur tentang rezeki walaupun sedikit diterimanya. Allahumma ighfirli, meminta kepada Allah ampunan dan pemaafan. Maaf, kalau dalam bekerja beraktivitas itu masih ada saja yang salah yang dilakukan. Kalau orang sudah sujud sedemikian bagusnya, kemudian mengurai air matanya, menyadari dia kesalahannya, Nabi menyebutkan rumus yang kedua, yukthiru doa. Saat kita dalam keadaan pasrah itu, baru sampaikan permohonan kita pada Allah. Itulah dalilnya nanti di surat ke-48 Al-Fatah ayat ke-29. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu rumus yang kedua. Jadi setelah menempel, baca doa hati sedang tenang, air mata menangis, di puncak kepasrahan itu Allah cepat menjawab doa kita. Di dalam hati kita panjatkan, yabtaguna fadlan, punya masalah apa saja sampaikan dalam hati keutamaannya. Ridwana, minta supaya Allah ridho dalam prosesnya. Jelas ya? Nah, disitulah sebabnya Rasulullah meminta kita memanjangkan doa dalam sujud kita di sholat apapun. Bahasan yang terakhir dari bab ini adalah kalau memanjangkan sujud di sujud yang pertama atau yang terakhir? Itu ya. Ternyata penelitian menunjukkan bukan di sujud terakhir saja, tapi di semua sujud. Baik.